Om Swastiastu. Hai, kembali lagi di channel kesayangan kita Ekspedisi Alam Lain. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu hal yang selalu saja diminta atau di request di kolom komentar kita dan media sosial kita ya. Dan kali ini kita bahas tentang time traveler. Apakah ada? Apakah hanya hoax belaka atau hanya sebuah karangan fiksi mungkin. Karangan fiksi ya. Oke, kali ini kita akan bahas hal tersebut tentu saja bersama saya Yogi dan bersama Gus Robin yang akan menerawang lebih jauh, di mana kita akan menerawang kisah-kisah tentang perjalanan waktu, di mana yang kita terawang ini adalah ada 6 orang yang katanya pernah melakukan perjalanan waktu atau time traveler. Ya. Mereka mengaku sih pernah melakukan time traveler. 6 orang ini kita bahas nanti benar apa tidaknya itu. Tanpa berlama-lama langsung saja ya. Yang pertama adalah tentang di sini saya menyadur ya, kami menyadur informasi ini dari idntimes.com ya. Yang pertama adalah Albilek. Nah, sedikit informasi, Albilek merupakan seorang yang mengaku pernah melakukan perjalanan waktu selama 2 tahun, yaitu di tahun 2749, pada tahun 1980-an. Bilek mengklaim dirinya terlibat dalam proyek yang bernama The Montauk Project, sebuah proyek rahasia pemerintah Amerika Serikat yang menyangkut perjalanan waktu, riset UFO, dan proyek misteri maupun paranormal lainnya, seperti dikutip dari ufoinsight.com. Ketika dirinya berada di tahun 2749, berarti ke masa depan. Masa depan ini. Bilek mengatakan Perang Dunia III sudah terjadi dan tatanan dengan bentuk pemerintahan sudah tak ada lagi. Pemanfaatan teknologi seperti Scientific Intelligence Computer System mengganti sistem pemerintahan. Namun perkataan Albilek belum dapat ditunjukkan oleh bukti-bukti. Berarti menurutnya dia melakukan sebuah perjalanan di masa depan di mana tatanan pemerintahan tidak lagi dikuasai atau dilakukan oleh orang, tapi dilakukan menggunakan mesin atau AI, AI ya kalau dibilang ya. Menurut Gus Robin sendiri, Albilek ini gimana? Terlihatkah di penerawangannya? Ya, saya coba terawang ya. Kalau menurut saya ini hanya sebuah karangan fiksi olehnya. Karangan fiksi, jadi tidak nyata, dan tidak mungkin katanya nanti itu memang saya lihat akan ada AI yang menurut saya itu mustahil AI menggerakkan manusia, apalagi di bidang pemerintahan. Jika manusia menggerakkan AI, memerlukan AI dalam pemerintahan suatu hari, itu jawabannya 100% ya. Saya melihat seperti itu juga. Ada memang AI, tapi manusianya yang menggerakkan. Bukannya manusia digerakkan oleh AI. Kayak film-film Terminator gitu ya? Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau iRobot mungkin ya? Bisa-bisa jadi manusia itu kiamat. Kalau kejadian seperti itu. Ya, punah manusia. Punah manusianya. Sedangkan 2700-an itu, 2749 manusia masih ada. Itu yang dilihat Gus Robin, 2700. Tapi di sini dia tidak bilang musnah sih, cuma di 2700 pemerintahan sudah tidak ada lagi. Pemerintahan teknologi. Bilek mengatakan Perang Dunia III sudah terjadi dan tatanan dengan bentuk pemerintahan sudah tak ada lagi. Ya, Perang Dunia ketiga sudah lewat. Bukan sedang terjadi pada waktu itu, tapi sudah lewat kejadiannya. Sudah terjadi ya, benar. Benar dia berarti ya. Cuman ini AI ini atau menggunakan teknologi dalam pemerintahan memang ya ada nanti di tahun itu. Namun bukannya di pemerintahan itu jadinya kayak pemerintahan itu tidak menggunakan manusia lagi. Bukan seperti itu, tapi manusia ini meminta bantuan AI untuk membantunya petugas seperti kepolisian atau penjaga keamanan, itu nanti AI digunakan. Lalu apakah Albilek ini benar-benar melakukan perjalanan waktu ya? Tidak ya? Tidak. Soalnya dia bilangnya 2749 sudah terjadi Perang Dunia III.
dan tatanan dengan bentuk pemerintahan sudah tak ada lagi. Maksudnya mungkin tatanannya bukan musnah, tetapi bentuk baru mungkin. Bukan menggunakan sistem yang seperti sekarang, sistem pemerintahan yang seperti sekarang. Mungkin apakah dari pandangan Gus Robin melihat tatanan pemerintahan di masa itu sama seperti sekarang atau berubah? Memang ada sistem menggunakan teknologi, tapi cuma bantuan saja. Contoh saya lihat nantinya akan kelihatan seperti ada polisi, tapi dia robot. Bentuknya manusia. Apa robot? Berbentuk robot. Tapi mirip seperti polisi robot gitu. Bentuknya robot. Bentuknya robot, manusia. Tapi robot. Ya. Besi gitu. Itu maksudnya. Ada juga beberapa untuk membantu pemerintahan, contoh untuk keamanan, ya di bidang keamanan ini sih lebih tepatnya. Dan teknologi pun sangat maju saat itu. Oke. Berarti Bilek ini karangan fiksi saja. Karangan fiksi. Oke. Yang selanjutnya adalah Andrew Carlson. Nah, kita baca sedikit informasinya ya, dan mengulas sedikit apakah ada suatu hal yang janggal. Oke, kisah yang selanjutnya adalah seseorang yang dituduh melakukan penipuan dalam perdagangan saham pada tahun 2000. Oke, sekarang ada penuduhan, ada dasar penipuan nih. Andrew Carlson ditangkap oleh FBI karena melakukan insider trading berinvestasi $800 dan hanya dalam 2 minggu kekayaannya mencapai $350 juta. Wow. Diketahui Andrew menaruh 126 kali keputusan trading tanpa adanya resiko gagal. Oke. Seperti tulis The Guardian, ketika diinterogasi oleh pihak FBI akibat tuduhan kecurangan, Andrew mengaku bahwa dirinya sudah mengetahui pasar saham masa depan karena dirinya berasal dari 2256. Tentu saja banyak yang nggak percaya tentang pernyataan ini. Oke. Namun setelah dibebaskan, Andrew Carlson seperti hilang di telan bumi. Beberapa teori berpendapat kalau dia pulang ke tahun 2256. Pihak FBI juga menolak untuk berkomentar mengenai nasib Andrew Carlson. Oke. Gimana Gus Robin, apakah dia benar-benar melakukan perjalanan waktu? Tidak, itu hanya keberuntungan saja saya lihat. Oke, ya. Dan dia hilang, saya tidak mau, mungkin dia menghilangkan dirinya. Cuma waktu itu dia masih ada, cuma menghilangkan dirinya gitu ya. Dia ada tapi menghilangkan dirinya. Maksudnya bukan menghilangkan di dunia gaib atau gimana. Mungkin dia punya keputusan diri sendiri untuk nyawanya menyendiri gitu lah ya. Untuk dirinya sendiri, untuk kehidupannya, mungkin karena kan ada sedikit rasa malu. Artinya itu. Dia ini melakukan bunuh diri. Saya tidak berani jamin itu. Cuma dia menghilang itu aja ya. Menghilang aja, entah menghilang di mana, apakah dia masih hidup apa tidak. Ya. Atau dia menyamar jadi pedagang bakso mungkin ya. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Terus ya namanya juga keberuntungan ya. Sesuatu hal yang misteri ya, keberuntungan. Mungkin aja dia dulunya lahir dari surga mungkin ya. Hingga dari $800 loh dalam 2 minggu jadi $350 juta. Bayangkan. Karena jumlah manusia banyak, jadi keberuntungan manusia itu beda-beda. Oke. Berarti ini dia dari tahun 2256 adalah karangan fiksi saja. Oke. Selanjutnya John Titor. Nah, ini yang paling terkenal ya. John Titor. Salah satu time traveler yang paling menjadi perbincangan di era 2000-an ya adalah John Titor. John Titor berasal dari tahun 2036. Oh, ini agak dekat ya. Yang datang ke tahun 2000. Di tahun 2036, John Titor mengaku kalau dirinya adalah prajurit Amerika. Datang dari tahun 2036, John Titor mengaku lahir di tahun 1998 dan memiliki misi untuk pergi ke tahun 1975 untuk mengambil komputer portable pertama di dunia, IBM 5100. Lalu John Titor mampir ke tahun 2000 untuk melihat keluarganya. Bisa gitu ya.
Menurut John Titor pada tahun 2036, IBM 5100 dibutuhkan untuk memecahkan masalah bahasa pemrograman Unix, dan menurut John hanya ada beberapa orang saja yang mengetahui, itu pun di tahun 1975. Pernyataan John itu langsung dibenarkan oleh pihak IBM yang mengaku kaget atas pernyataan John. Dan nggak sampai di situ, laman strangerdimensions.com mengatakan bahwa John Titor menerangkan konsep mesin waktu yang dipakainya bernama C204. C204 merupakan mesin waktu yang dibuat oleh GE, General Electric, dapat memuat 3 orang dengan maksimum melakukan perjalanan waktu 60 tahun ke masa lalu dengan kecepatan 10 tahun per jam. Berarti dia 6 jam melakukan perjalanan ya. Oke, gimana menurut Gus Robin John Titor? Karangan fiksi saja sih menurut saya ini. Seorang yang berangan-angan tinggi ini. Sangat maniak ya. Maniak sebenarnya. Bahkan dia tahu IBM 5100. Tapi ini dia di tahun 2000-an. Ya iyalah jelas. Karena IBM itu kan mesin komputer ini kan ditemukan di tahun 1975. Sedangkan dia ke tahun 2000. Iya, jelas Ya, kan? Sudah lalu, sudah tahu jadinya. Jadi dia memang mengetahui tentang informasi teknologi ini dan dia berangan-angan untuk teknologi yang pemerintahan untuk ini. Tapi ya nggak ada apa. Setelah dia pergi ke tahun 1975. Yang jadi pertanyaannya sekarang 2036 dan 2020 itu dekat sekali. Benar tidak? Kok nggak ada yang dia menyebut corona itu? Ini penyakit menyeluruh loh di seluruh dunia. Ya, mungkin karena di sini kan disebutkan kalau dia memiliki misi untuk pergi ke tahun 1975 untuk mengambil komputer portable pertama di dunia. Jadi mungkin karena cuma misinya itu yang dipegang, bukan misi untuk memberitahukan manusia pada tahun itu bahwa tahun 2020 akan terjadi wabah, ya kan? Kalau misinya itu mungkin dia akan menyebarkannya mungkin. Tapi karena ini karangan fiksi ya. Karangan fiksi sih. 36 dan 2020 tidak akan terlupakan itu. 16 tahun saya masih ingat masa lalu saya yang 20 tahun lalu. Ya, ini sih beberapa maksudnya benar-benar maniak sih orang ini. Menurut saya sampai ke nama perusahaannya juga dibuat. Ya memang nama perusahaan ini juga benar-benar ada memang. Sampai ada gambar-gambarnya loh ya. Gambar-gambar mesin-mesinnya benar-benar maniak banget ya. Kalau ingin membuktikannya dibuat mesinnya. Mau tidak apa enggak. Kalau saya lihat mesin waktu itu tidak pernah ada. Oke. Yang selanjutnya adalah Hakan Nordqvist. Ini juga terkenal di tahun 2000-an ya, yang saya baca dulu. Di tahun 2006 berawal dari pipa kran bocor, kemudian muncul cahaya yang menarik Hakan Nordqvist ke dalamnya. Ketika sadar, pria asal Swedia melihat dirinya yang berasal dari masa depan berumur 72 tahun. Hakan mengklaim bahwa dia bertemu dengan dirinya dari masa depan pada di tahun 2042. Bahkan Hakan sempat mengambil video dan membandingkan tato dengan dirinya di masa depan. Namun, orang-orang yang melihat video rekaman yang telah disebar di internet itu menganggap cerita Hakan adalah dibuat-buat, dan video yang dibuat Hakan nggak lain hanya untuk keperluan iklan perusahaan asuransi untuk rencana pensiun. Ya, ada satu kejanggalan sih menurut saya. Hakan Nordqvist, ya. Kalau nggak salah, Hakan itu mungkin nama dari Turki ya. Mungkin itu ini ya. Ini sih karangan fiksi juga ini. Mungkin ya, ingin viral aja. Iya, karena tujuannya mungkin membuat iklan ya. Iklan perusahaan asuransi untuk rencana pensiun. Ya, namanya juga manusia ya. Bermiliar-miliar manusia di dunia ini, kita kan tidak tahu otak manusia itu mau gimana. Ada yang begini, ada yang begitu. Mau begini, mau begitu. Jadi beraneka ragam yang diciptakan Tuhan, ya salah satunya kita akan tahu seperti inilah. Itu saja sih, ini fiksi sih. Iya. Gimana ceritanya ya dari benerin keran bocor bisa melihat cahaya lalu ke masa depan ya? Seperti film-film itu. Kan di film-film sudah ada itu kejadiannya seperti itu ya.
dibayangkan saja sama dia seperti itu, anggap saja seperti ini. Jadi, Coba Ben, mungkin tuh ada keran bocor. ya ntar keran bocor, tiba-tiba masuk, bukannya masuk tapi basah dan masuk angin. Nah, gitu. masuk angin, akhirnya sakit ya. Atau ke dokter nanti. Dokter, bener. Oke, selanjutnya adalah J. Bernard Hutton dan Joachim Brand, benar ya gitu cara bacanya. Nah, ini gambarnya sih kayaknya dari apa namanya, perang-perang dunia 1, dunia 2 mungkin ya. Pada tahun 1932, perang dunia 2 berarti, seorang jurnalis dan juga seorang kameramen bernama J. Bernard Hutton dan Joachim Brand bertugas untuk melaporkan kisah galangan kapal di Hamburg, Jerman. Setelah selesai melakukan tugasnya, kemudian keduanya meninggalkan lokasi. Namun ketika itu keduanya mendengar suara seperti lalu lalang pesawat tempur, dan ketika melihat langit, keduanya pun tersentak kaget. Sontak keduanya melakukan tugasnya dengan mengabdikan momen itu, lalu pulang ke rumah untuk mengembangkan gambar yang diambil. Tapi ketika keduanya melakukan pengembangan gambar, bukti-bukti yang menunjukkan gambar yang diambil lenyap, seperti tidak pernah melakukan pengambilan gambar. Bahkan editor keduanya menganggap kalau keduanya telah mabuk. Pada 25 Juli 1943, Bernard Hutton pindah ke London dan kaget setelah melihat surat kabar. Dalam surat kabar itu melaporkan serangan udara di Hamburg, sama seperti yang pernah dilihat 11 tahun yang lalu. Ini mungkin, Bu, apakah benar, Bin? Ini bukan time traveler ya jelasnya. Ini sebuah apa namanya, cenayang itu. Tapi bisa 2 orang ya? Bisa mengalami itu. Ya mungkin. Orang seperti melihat seperti ini, dia melihat naga di langit. Banyak orang bisa melihat. Dia mendengar suara orang banyak bicara, seperti saya. Oh. Seperti sebuah residual energy. Tapi residual energi masa depan ya. Soalnya ini kan dia. Saya kira ini dia melihat pada waktu itu seperti jiwanya atau melihat seperti itu. Batin itu melihat seperti itu. Ya, yang jelas ini batin. Batin mungkin, ya? ini bukannya apa namanya, bukan nyata tubuhnya mengalami kejadian seperti itu, tapi batinnya melihat seperti itu, seperti adanya. Ya, soalnya di sini ya, dia di tahun 1932 melaporkan kisah di galangan kapal gitu kan. Melihat sesuatu, batinnya mungkin melihat sesuatu yang terjadi di tahun 1943, berarti kan ke masa depan. Kalau batin ke masa depan masih mungkin Ya, jadi ini mungkin seperti pandangan masa depan. Cenayang ya, lebih ke cenayang. Mereka maksudnya ya, bukan dia, mereka. Oke, selanjutnya adalah Sir Victor Goddard, penulis buku Time Traveler A New Perspective, J.H. Brennan. Pada tahun 1935, Sir Victor Goddard tidak sengaja telah menerbangkan pesawatnya menembus dunia paralel. Pengalaman aneh itu bermula di lapangan terbang di Dram, Skotlandia. Ketika itu Goddard menerbangkan pesawat dari Andover ke Edinburgh, Inggris. Goddard juga melewati pangkalan Drum dan melihat kalau landasan pacu itu sangat bobrok karena sudah lama ditinggalkan, jadi dia tetap melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Beberapa hari kemudian, Goddard kembali melakukan perjalanan ke Andover mengambil rute yang sama, namun badai aneh menimpa pesawat yang dikemudikannya. Dan setelah semuanya berlalu, Goddard melihat pangkalan Drum dengan kondisi layak dan sangat baik. Mekanik di pangkalan itu juga memakai seragam yang baru dia lihat, dan pesawat yang ada di pangkalan itu belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun Goddard tetap melanjutkan penerbangan karena tak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Dan ketika melewati pangkalan, badai yang sama menimpa Goddard setelah tiba di Andover dan menceritakan yang dialaminya. Tentu saja, tak ada yang mempercayainya. Namun setelah 6 tahun berlalu, Goddard melihat hal yang sama di pangkalan Dram. Memang masih menjadi misteri dan sukar untuk dimengerti bagaimana seorang dapat menjelai waktu. Nah, ini seperti ini. Ini kan bukan mesin waktu. Mesin waktu itu tidak pernah ada, tak akan pernah bisa diciptakan. Tapi yang namanya time traveler itu memungkinkan orang terjadi jika kondisi alam. Contoh badai. Badai itu kan memuat sebuah energi yang besar. Seperti sebuah pernah saya jelaskan lubang hitam. Lubang hitam. Di lubang hitam itu hampir mirip dengan badai. Kadang-kadang ini di segitiga Bermuda terjadi. Oke. Di atasnya, di awan. Karena tekanannya tinggi di sana.
itu memperlambat waktu bisa atau mempercepat waktu. Kejadiannya seperti kita masuk ke dimensi berbeda. Ya. Jadi di sini saya lihat ceritanya dia masuk ke badai atau ke sebuah kejadian peristiwa yang membuatnya melihat sesuatu di 6 tahun kemudian. Namun setelah ya betul lah. Dia melihat sesuatu 6 tahun kemudian. Melihat saja ya, tidak mengalami, tidak maksudnya tidak bertemu, hanya tapi melihat dia, dari atas. Dia melihat dari atas. Prediksi dan sebuah prediksi dan kayak pandangan ke depan, bukan mengalami. Dia jadinya seperti ini. Dia tidak melakukan perjalanan ini. Itu diperlihatkan seperti itu. Apakah Tuhan bisa menciptakan seperti itu? Bisa. Pandangan manusia ke masa depan itu bisa diciptakan jika Tuhan menginginkan orang untuk melihatnya. Tapi jika Tuhan tidak, ya tidak. Jadi dia hanyalah sebuah pandangan, tapi bukan melakukan perjalanan waktu. Dia tetap di atas kapal. Seperti kita berada di atas pesawat. Pesawat kita melihat ke bawah. Nah, kebetulan di bawah itu ada perubahan seperti ini nanti ke depannya. Mungkin mata kita sedang mengalami masa depan. Bukan tubuh kita. Iya, maksudnya ada psikis cenayang. Ya, psikis cenayang itu. Atau mungkin badai itu akhirnya memicu dari kekuatan cenayang si Sir Goddard ini. Bisa. Karena badai memicu akhirnya. Karena frekuensi mungkin. bisa. Manusia yang frekuensi tertentu itu memungkinkan orang pada waktu-waktu tertentu untuk ke depan. Seperti di Japu tuh, mimpi. Kemungkinan itu bisa terjadi seperti di Japu. Mungkin frekuensi otak kita itu mencapai itu. Ya. Nah, itu dia adalah 6 kisah time traveler yang terkenal di seluruh dunia ya. Jadi kesimpulan semuanya ini adalah 1 cerita fiksi, 2 adalah cenayang. Hanya pandangan mata batin saja, mata kita kebetulan pada waktu itu terbuka. Itu saja yang jelas. Time mesin ini tidak akan pernah ada. Tapi kalau secara teori secara teori itu pernah digagas dan pernah dipublikasikan oleh ilmuwan terkenal, Einstein ya, bilang teori relativitas kalau tidak salah ya. Itu dia bilang bahwa ketika suatu benda memiliki massa yang sangat berat dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi, waktu di sekitar sana akan sedikit demi sedikit melambat hingga akhirnya mundur. Ya, secara teori ya. Secara mundur, tapi bukan maju. Iya, secara mundur. Secara mundur kan berarti ke masa lalu, bukan masa depan. Kalau itu masih mungkin. Ini semuanya kan berhubungan masa depan, bukan masa lalu. Ya, tapi ada John Titor bilangnya ke tahun 1973 dan 2000. Itu ke masa lalu. Ya, John Titor. Tapi itu kan fiksi itu. Ya, itu visi sih. Cuma kalau dari secara teori relativitas itu memungkinkan, kata Einstein ya. Oke. Seperti inilah kisahnya. Kejadiannya. Orang yang hilang di dunia gaib, terus dia ditemukan umurnya masih 6 tahun, sedangkan teman-temannya sudah 12 tahun atau sudah 20 tahun. Itu kemungkinan terjadi, iya. Jadi dianya yang melambat, teman-temannya yang dipercepat. Apa dia masuk time traveler? Apakah dia masuk alam lain? Itu jadi pertanyaan saya. Jika masuk alam lain masih memungkinkan. Ya pokoknya mesin waktu itu nggak pernah ada. Untuk ke masa depan, untuk ke masa lalu, kemungkinan alam bisa menciptakan itu. Kalau energinya seperti itu, tergantung si energi yang ada di alam itu. Berarti kesimpulannya bisa dong. Mesin waktu tidak ada, tapi time traveler itu ke masa lalu ada, ke depan enggak.
Berarti ada time traveler. Ada time traveler tapi ke masa lalu. Namun ini diciptakan oleh alam, bukan diciptakan manusia. Oh, maksudnya manusia tidak bisa menciptakan itu. Mesinnya nggak bisa diciptakan. Berarti secara batin berarti. Kan? Dari dulu sudah ada ini time traveler, tapi menuju ke lalu bukan menuju ke depan. Ini kan semuanya menceritakan masa depan, cuma satu yang masa lalu. Cuma saya kurang setuju dengan itu. Berarti bukan time traveler namanya. Iya. Kalau bisa melihat masa lalu dengan mata batin. Kalau time traveler itu kan tubuh kita yang pergi ke sana. Ya kan, merubah sesuatu. Yang adanya tubuh itu. Tapi kalau mata batin kan bisa. Jiwa yang melihat. Bukan time traveler, tapi indigo kan namanya. Nah, berarti tidak ada time traveler yang nyata. Yang nyata itu tidak ada, semuanya jiwa lah. Tapi kalau memperlambat waktu, contoh kehilang di dunia gaib, terus teman-temannya jadi gini ada. Apa itu namanya? Kurang tahu jadinya. Bukan time traveler mungkin, tapi terjebak di alam lain ada. Iya, itu bukan time traveler. Iya. Dia yang pergi ke dunia lain. Dunia lain itu ada. Nah, kejadian ini pernah terjadi banyak hal. Banyak orang juga pernah mengalaminya. Tidak di Indonesia saja. Oke. Nah, itu saja sih. Ya, kita bahas tentang time traveler yang sangat terkenal ini, sangat misterius. Jadi intinya time traveler itu tidak ada. Tapi hanya pandangan masa batin mungkin. Cenayang ya mungkin. Secara jiwa, roh itulah ya. Jiwanya yang mengalami perjalanan ke masa lalu atau masa depan. Ya. Oke, sekian saja dari kami. Kami undur diri. Saya Yogi. Saya keserupan aja ya. Jangan lupa disebarkan video ini sebanyak-banyaknya ya. Seluruh dunia juga boleh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Kalau teman-teman punya komentar, silahkan komentar di bawah, kolom komentar di bawah, atau tanyakan di media sosial kita, Instagram, Facebook, dan Twitter. Pram Santi. Om Santi 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 Om. See ya.